Wake up, listen up, smell the coffee. It's yourself holding on you. Go down, I say, do what you want. Let go of your head like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nur Hamidah NIM 27, Mbak Nisrina Maimanah NIM 28, dan Mbak Laduni Hikmah Jimat Hapsari NIM 29. Di sini kami akan menjelaskan tentang penentuan berat molekul berdasarkan pengukuran massa jenis gas. Dalam presentasi ini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu tujuan praktikum dan dasar teori yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, alat, bahan, dan MSDS yang akan dijelaskan oleh Mbak Ladun. Yang ketiga, cara kerja bersamaan dengan penutupan yang akan dijelaskan oleh Mbak Nisrina Maimanah. Kita masuk ke bab pertama, yaitu tujuan praktikum. Dalam praktikum ini, tujuannya itu praktikan mampu menentukan massa molekul relatif CH-Cl3 berdasarkan pengukuran massa jenis gas. Yang tujuan yang kedua, praktikan dapat menentukan massa molekul relatif senyawa volatil berdasarkan pengukuran massa jenis gas. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu dasar teori. Setiap gas terdiri atas partikel-partikel yang senantiasa bergerak dengan kecepatan yang tergantung pada suhu dan keadaan fisik gas, bisa padat, cair, ataupun gas. Pergerakan partikel tersebut akibat dari energi kinetik yang dimiliki dengan ukuran partikel yang sangat kecil, yaitu bisa atom, bisa ion, bisa molekul, atau bisa yang lainnya. Pada keadaan gas, partikel-partikel memiliki jarak yang relatif jauh dan besar dari ukurannya. Partikel dengan pergerakan yang acak mengakibatkan daya tarik-menarik antar partikel dapat diabaikan karena gaya tarik-menarik tersebut itu sangat kecil. Senyawa volatil merupakan senyawa yang menguap menjadi gas bila terjadi peningkatan suhu, umumnya suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini ada ciri-ciri dari gas ideal. Gas ideal itu memiliki ciri-ciri yang pertama, molekul-molekul gas dianggap tidak memiliki volume. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul itu diabaikan. Dan gas ideal itu memenuhi hukum persamaan gas, yaitu Pavi-NRT. Selain gas ideal, kita tahu adanya gas nyata atau gas real. Gas nyata atau gas real itu sangat berkebalikan dengan si gas ideal, di mana di gas nyata volume gas sejati itu ada, dan tolak-menolak atau tarik-menarik antar molekul itu dianggap tidak diabaikan. Kemudian untuk di gas nyata atau gas real itu memenuhi persamaan van der Waals. Tadi saya sudah menjelaskan tentang rumus dari gas ideal, yaitu Pavi-NRT. Dari rumus tersebut kita bisa dapatkan rumus yang lain, yaitu Pavi di mana mol itu diganti dengan gram per mr, kan menjadi Pavi sama dengan m per mr kali RT. Dengan mengubah persamaan dipindah ruaskan menghasilkan seperti yang ada di PPT ya. Terus itu m per v nya itu kan bisa diubah menjadi massa jenis atau rho, seperti itu. Umumnya densitas fase uap mudah ditentukan daripada gas zat, karena uap itu kan mudah ditimbang dan lebih akurat daripada fase gas yang tidak akurat. Dalam kehidupan berlaboratorium itu, kita bisa mengambil contoh ketika kita menimbang labu Erlenmeyer, tidak ada cairan, tidak ada padatan, tetapi di dalamnya itu ada massa udara, di mana massa udara itu tidak diikut sertakan dalam menentuan massa si tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan massa udara itu kita bisa diakalkan dengan cara meletakkan labu Erlenmeyer di dalam desikator. Dan di dalam desikator tersebut akan terjadi penguapan, tetapi zat yang menguap itu tidak semuanya kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, massa X harus ditambahkan dengan massa udara, di mana massa udara itu disama dengankan tekanan uap cairan pada suhu kamar. Nilai ini dapat diketahui dari faktor koreksi, yaitu log P sama dengan 6,90328 dikurangi 1163,03 per 227,4 min T, di mana
P itu tekanan dan T itu suhu dalam keadaan Kelvin. Dengan rumus ini kita dapat menentukan massa molekul relatif itu lebih akurat, dan massa udara ditentukan sebesar 28,8 gram per mol. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ladun Hikmah Jimat Hapsari. Terima kasih untuk Mbak Nur Hamidah. Baik, saya Ladin Hikmah. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat, dalam percobaan ini meliputi 1 gelas ukur berukuran 10 ml, 2 Erlenmeyer berukuran 100 ml, 1 gelas kimia berukuran 100 ml, 1 termometer, 2 pipet tetes, 1 penjepit tabung reaksi, 1 jarum, 1 heater, 1 desikator, 1 neraca analitik, dan 1 statif dan klem. Untuk bahannya yaitu meliputi cairan volatil CHCl3 atau kloroform, cairan volatil, aqueous, karet gelang, dan aluminium foil. Selanjutnya yaitu MSDS. Untuk MSDS cairan volatil kloroform atau CHCl3, sifat kimia dan fisikanya meliputi fasenya berbentuk cair dan tidak berwarna, massa molarnya 119,37 gram per mol, titik didihnya 61,15 derajat Celcius, titik leburnya min 63,5 derajat Celcius, kelarutannya akan larut dalam benzena, serta menimbulkan bahaya karsinogen atau penyakit kanker. Untuk penanganannya, jika terkena mata, harap membasuh mata dengan air yang mengalir minimal selama 15 menit. Jika terkena kulit, maka basuhlah dengan air yang mengalir dan jangan menggunakan sabun yang abrasif. Jika terhirup, maka langsung segera menuju ke area yang berventilasi untuk mencari udara yang segar. Dan jika terminum, segera minum air putih maksimal 2 gelas, lalu hubungi medis. Untuk MSDS aqueous atau H2O, sifat kimia dan fisikanya yaitu fasenya berbentuk cair dan tidak berwarna, massa molarnya 18,0153 gram per mol, titik didihnya 100 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius, tekanan uapnya 23 hektopascal, densitasnya 1,00 gram per cm kubik, dan kelarutannya larut sepenuhnya ke dalam air. Untuk materi selanjutnya yaitu cara kerja akan dijelaskan oleh Mbak Nisrina. Terima kasih untuk penjelasan dari Mbak Ladun tentang alat bahan serta MSDS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada praktikum kedua ini. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang praktikan adalah diambil sebuah labu Erlenmeyer berlayar kecil yang bersih dan kering. Ditutup labu Erlenmeyer tersebut dengan menggunakan aluminium foil. Lalu dikencangkan tutup tadi dengan menggunakan karet gelang. Langkah yang kedua adalah ditimbang labu Erlenmeyer tadi beserta aluminium foil dan karet gelang dengan menggunakan neraca analitik. Langkah yang ketiga adalah dimasukkan kurang lebih 5 ml cairan volatil ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditutup kembali dengan menggunakan aluminium foil dan dikencangkan kembali dengan karet gelang dengan erat sehingga tutup ini bersifat kedap gas. Lalu dengan menggunakan sebuah jarum, dibuatlah sebuah lubang kecil pada aluminium foil agar uap dapat keluar. Langkah yang keempat adalah direndam labu Erlenmeyer dalam penangas air bersuhu kurang lebih 100 derajat Celcius sedemikian sehingga air kurang lebih 1 cm di bawah aluminium foil. Dibiarkan labu Erlenmeyer tersebut dalam penangas air sampai semua cairan volatil menguap. Dicatat suhu penangas air tersebut. Langkah yang kelima adalah setelah semua cairan volatil dalam labu Erlenmeyer menguap,
Diangkatlah labu Erlenmeyer dari penanas. Dikeringkan air yang terdapat pada bagian luar labu Erlenmeyer dengan lap. Lalu ditempatkan labu Erlenmeyer dalam desikator untuk mendinginkannya. Udara akan masuk kembali ke dalam labu Erlenmeyer melalui lubang kecil tadi, dan uap cairan volatil yang terdapat dalam labu Erlenmeyer akan kembali mengembun menjadi cairan. Langkah yang keenam adalah ditimbang labu Erlenmeyer yang telah dingin tadi dengan menggunakan neraca analitik. Untuk catatan, jangan lepaskan tutup aluminium foil dan karet gelang sebelum labu Erlenmeyer ditimbang. Langkah yang ketujuh adalah ditentukan volume labu Erlenmeyer dengan jalan mengisi labu Erlenmeyer dengan air sampai penuh dan diukur massa air yang terdapat dalam labu Erlenmeyer tersebut. Diukur suhu air yang terdapat dalam labu Erlenmeyer. Volume air bisa diketahui apabila massa jenis air pada suhu air dalam labu Erlenmeyer diketahui dengan menggunakan rumus P sama dengan M per P. Lalu langkah yang terakhir adalah diukur tekanan atmosfer menggunakan barometer. Saya Nisrina Maimanah dan dua rekan saya, Mbak Hamidah dan Mbak Ladun, kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.